سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hamba Allah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Allah larang. Karena dengan jalan takwa itulah kita termasuk anak Allah yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai daripada itu, mari kita senantiasa mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, di masjid yang mulia ini yang Allah cintai nantinya. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat dan salam kita senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW, kita termasuk hamba Allah yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad SAW, dan kita termasuk hamba Allah yang mendapat naungan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Adapun materi yang akan disampaikan oleh Khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, siapakah orang-orang yang beruntung yang melihat dalam Al-Quran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, atau kita termasuk orang-orang yang merugi sama sekali? Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kalau kita baca Al-Quran,
pertama, orang-orang yang beruntung yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitabul la raib, zalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin." Orang yang beruntung yang pertama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari kitab Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang merasa dirinya bertakwa dan mengharapkan takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut adalah menjadi yang petunjuk dalam hidupnya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Selain daripada itu, orang yang menjadikan petunjuk bagi hidupnya tidak dari Al-Qur'an Al-Karim, maka orang tersebut adalah orang-orang yang tidak beruntung. Al-Baqarah ayat 3 Allah menjelaskan lagi, orang-orang yang beruntung itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang kedua yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya adalah hidup dan kehidupan kita mau tidak mau, rela tidak rela, kita orang yang Islam, kita juga harus mengaku beriman dan melaksanakan iman itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Pekerjaan orang-orang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini Allah jelaskan kepada kita. Yang pertama, dia selalu menafkahkan hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak. Bagi kita yang pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uang yang banyak, kekayaan yang banyak, kewajiban terhadap orang yang demikian adalah menafkahkan hartanya sebagian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayanglah kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, tetapi kita tidak mau berinfak, bersedekah, berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat yang ke-5 daripada surah Al-Baqarah ini adalah wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang mau mencari petunjuk dalam Al-Quran Al-Karim, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupannya. Dan yang kedua, orang yang beriman kepada Allah. Setelah itu, jika diberikan kekuasaan, kebahagiaan, rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian dijumpai lagi siapa orang-orang yang beruntung dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam surat Al-Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Orang yang senantiasa ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa menegakkan kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar, dan orang yang senantiasa nahi mungkar, orang yang meninggalkan akan kemungkaran. Orang yang senantiasa menegakkan kebenaran di dalam hidup dan kehidupannya dan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang mungkar, orang tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan orang yang itulah orang-orang yang beruntung. Bagi kita hendaklah
Dicamkan ini dijadikan prinsip hidup kita. Prinsipnya adalah bagaimana di dalam hidup dan kehidupan kita setiap harinya senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jika ini bisa terjadi, maka wajarlah orang tersebut mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sedang Jumat rahimahullah. Jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam surat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal waznu yauma idzil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Dan orang yang timbangan hari kiamat nanti adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang hak, yang benar, yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Faman saqulat mawazinuhu, berat timbangannya di akhir nanti kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang di dalam hidup dan kehidupannya mencoba melakukan senantiasa contohkan bahwa dia senantiasa melakukan perbuatan yang baik-baik. Bukanlah hidup kita senantiasa mencontohkan yang baik, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, tapi hidup kita ini adalah mencontohkan dan melakukan perbuatan yang baik-baik karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masyarakat muslimin sedang Jumat rahimahullah. Jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim surat An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi la yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Jawaban orang-orang yang mukmin apabila diajak kepada agama Allah, diajak kepada kebenaran, diajak melakukan kebenaran, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Bagi kita, kalau kita mengaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita camkanlah pada diri kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita insyaallah kita patuhi. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita hanya mendengar tapi tidak dipatuhi, tapi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika khairul lil ladzina yu'minuna wajhallahi wa ulaika humul muflihun." Orang-orang yang mencari ridha Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Bagaimana hidup kita? Apapun kehidupan kita, barangkali kehidupan ada yang diberikan oleh Allah kesusahan yang bersangkutan. Tiap hari susah, mencari rezeki susah. Apa makan belum tentu ada. Ada juga orang yang bisa hidup dan kehidupannya diberikan oleh Allah kelaparan. Semuanya lapang, mencari rezeki lapang, harta yang banyak lapang, sehingga mudah dia melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang demikian itu melakukan kehidupan dunia ini hendaklah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun dilakukan hari ini, maka hendaklah mencari ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, harus mencari ridho Allah, senantiasa menundukkan dirinya, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia dalam keadaan susah. Sebaliknya, orang yang senang, orang yang mudah untuk diberikan kepada Allah rezeki yang banyak, maka dia pun harus mencari ridho Allah,
karena Allah Subhanahu wa taala. Keriduan yang harus dicarinya adalah bagaimana dengan hartanya. Apakah harta yang tersebut mau digunakannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya tidak mau sama sekali, pelit, ingin dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, orang yang mempunyai kelebihan harta tersebut tidak mau dia untuk membela agama Allah, nanti harta itu akan membuat dia masuk ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat sekali. Oleh karena itu, hidup dan kehidupan kita usahakanlah untuk mencari keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah kepada Allah dan hal-hal yang lainnya, dan hidup dan kehidupan kita usahakanlah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
يعظ القلوب وينهى بالفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا ولذكر الله